lagi bersama channel Faris Van Jawa. Di video kali ini Pak Faris akan menjelaskan materi pertama di semester Gasal untuk kelas 10 mata pelajaran bahasa Jawa, yaitu materi tentang Serat Wedotomo Pupuk Pangkur. Oke, langsung saja kita coba lihat bagaimana kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar di materi teks Serat Wedotomo Pupuk Pangkur, ya seperti biasa terbagi menjadi dua kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan 3.1 ya, KD 3.1 seperti ini bunyinya. Kemudian KD keterampilan ya 4.1 seperti ini. Nah, intinya apa? Intinya dalam mempelajari ini nanti diharapkan para peserta didik nanti bisa mengenal teks Serat Wedotomo, mengetahui bagaimana makna dari serat ini dan juga pitutur-pituturnya, serta bagaimana struktur dari tembang pangkur, karena kita belajar mengenai pupuk pangkur. Selain itu, peserta didik juga diharapkan nanti mampu membuat teks tembang pangkur sendiri dan juga nembang pangkur. Ya, seperti itu intinya, oke. Baik, marilah kita awali dengan mengenal apa itu Serat Wedotomo. Jadi Serat Wedotomo itu adalah salah satu karya sastra Jawa baru ya, yang memuat filsafat Jawa, khususnya pengetahuan tentang bagaimana cara manusia menjalin hubungan dengan Sang Maha Pencipta ya, Tuhan semesta alam. Di dalam serat ini terdapat 5 pupuh ya, nanti ada pangkur, sinom, pucung, gambu, dan kinanti. Dan pangkur yang kita pelajari ini adalah pupuh yang pertama ya. Kemudian untuk serat ini sendiri dibuat oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat ya. KGPA ini adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, yang mana ketika masih muda beliau mempunyai nama Raden Mas Sudiro. Terkait dengan asal-usul Wedotomo ini ya, Wedotomo ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata wedo dan yang kedua adalah kata tomo, dari kata utomo ya. Kemudian u-nya hilang ya karena bergabung dengan wedo ini. Nah, wedo itu sendiri artinya adalah ajaran ya, artinya adalah ajaran. Kemudian untuk tomo ini dari kata utomo tadi ya, itu artinya adalah utama ya, atau baik, atau ya becik ya, apik ya. Sehingga ketika wedo dan tomo ini digabung akan menghasilkan makna wedotomo yang berarti ajaran tentang kebaikan ya, ajaran tentang kebaikan. Oke, begitu sekilas tentang Serat Wedotomo. Selanjutnya akan Pak Faris sampaikan juga istilah-istilah yang akan nanti kalian sering dengar ya selama mempelajari materi ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini terkait dengan struktur ya, struktur dari serat. Kemudian juga nanti masuk ketika di pupuhnya ya, di tembang mocopat pangkurnya, karena ini nanti berupa bentuk tembang mocopat. Kemudian untuk yang nomor 6 dan 7 ini nanti berkaitan dengan praktik nembangnya nanti ya, ada laras dan patet. Oke, singkat saja mari kita coba pahami bersama untuk istilah-istilahnya. Yang pertama ada serat ya. Serat adalah tulisan yang sifatnya indah ya, tulisan yang bersifat indah, atau kalau disingkat adalah kesusastraan. Kemudian yang kedua adalah pupuh. Pupuh ini adalah bagian dari serat yang berwujud kumpulan bait ya, podo ini bait, tembang yang sejenis. Kalau ini nanti pupuhnya pupuh pangkur, maka nanti di dalam pupuh itu ya berisi tembang pangkur semua ya, tidak ada tembang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bait ya. Bait ini di dalam serat ini dinamakan podo. Kemudian di dalam bait ya, setiap bait itu disusun dari baris-baris. Nah, baris itu namanya adalah gotro ya, satu baris itu namanya gotro. Kemudian untuk satu baris itu ya ada bagian yang lebih kecil lagi ya, yang disebut dengan wondo atau suku kata. Nah, setiap baris itu pasti disusun dari beberapa wondo atau beberapa suku kata. Nah, kemudian nomor 6 ini adalah laras ya. Laras ini adalah patokan nada gamelan nanti ketika nembang. Nada gamelan ada 2 ya, diingat-ingat, yaitu nada pelok dan nada selendro. Kemudian nomor 7 ada patet. Patet ini adalah tangga nadanya. Jadi untuk pelok dan selendro itu nanti akan dibagi menjadi 3 masing-masing. Pelok itu ada pelok limo, pelok 6, dan pelok barang.
Sedangkan untuk selendro itu selendro 6, selendro songo, dan selendro menyuro, ya, masing-masing mempunyai tangga nada sendiri-sendiri. Pak Faris teruskan. Sekarang sudah mulai masuk di podo per podo ya, atau bait-bait dari serat Wedotomo Pupuh Mangkur. Untuk Pupuh Mangkur ini secara keseluruhan ada 32 bait, tetapi nanti untuk pembelajaran hanya akan saya uraikan 5 saja ya, sebagai contoh analisis makna serta pitutur yang ada di dalam tembang. Oke, di sini saya tidak akan nembang ya. Nanti karena tembang ada video sendiri di video yang kedua untuk materi ini. Ini akan saya langsung udari saja, atau langsung saya jelaskan saja bagaimana maknanya, bagaimana pituturnya. Oke, langsung dari gotro pertama atau baris pertama. Mingkar mingkuring angkoro. Ya, mingkar mingkur ya, mingkar mingkur ini adalah mengesampingkan ya, mampu mengesampingkan ya. Angkoro, angkoro itu adalah hawa nafsu. Akarono karena mardi siwi ya, akarono jelas ya, karena ya, karenan itu senang. Mardi itu adalah mendidik, sedangkan siwi adalah putra. Akarono karena mardi siwi, karena senang mendidik putra. Sinawung resmining kidung, sinawung itu bersama dalam ya, bersama dalam. Resmining ini adalah indahnya, sedangkan kidung itu adalah tembang, bersama dalam indahnya tembang. Sinubo sinukarto ya, sinubo dihias agar apa? Agar sinukarto terlihat indah. Mrih kretarto pakartining ilmu luhung ya, mrih itu supaya, kretarto terbentuk. Bentuk apa? Terbentuk pakartining ilmu luhung ya, watak dari ilmu yang luhur. Kang tumrap ing tanah Jawa, yang ada ing di tanah Jawa, di tanah Jawa. Agama ageming aji, yang mana di tanah Jawa itu adalah agama ya, dijadikan sebagai pakaian utama. Nah, sehingga secara umum podo satu ini, podo setunggal ini menceritakan bahwa sosok Mangkunagara keempat ya, beliau ini sudah mampu mengesampingkan hawa nafsu karena beliau ini senang mendidik putra ya, mendidik putra putrinya dengan cara menggunakan tembang ya. Tembang itu berisi rangkaian kalimat ya, rangkaian kalimat menjadi tembang dengan aturan tertentu. Nah, supaya terlihat indah, supaya lebih merasuk ya. Jadi keindahan itu tidak hanya berupa fisik saja, tetapi juga bisa menggunakan rangkaian kalimat. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena dengan tujuan ya, nanti melalui pendidikan melalui tembang-tembang itu tadi, supaya nanti di watak dari anak itu ya, itu bisa terbentuk ya, watak yang luhur. Karena di Jawa ini agama itu menjadi hal yang utama ya, begitu kurang lebih ya. Kemudian bait kedua ya, podo kalih jinejer ing Wedotomo ya, jinejer ing Wedotomo disusun di dalam serat Wedotomo. Jinejer itu disusun, ing itu dalam ya, serat Wedotomo. Mrehtan kembo kembenganing pambudi, mrehtan supaya tidak kembo ya, kembo itu berkurang. Kembenganing itu selalu penuh, kembeng ya, selalu penuh dengan apa? Penuh dengan pambudi, akan budi pekerti. Gotra 3 ya, mongko nadyan tuwuh pikun, walaupun nanti padahal nanti ketika sudah tua ya, yen tan mikani rasa ya, ketika tidak mampu menguasai rasa atau tidak mampu menghayati perasaannya, maka dia akan nyepi sepi, dia akan senantiasa sepi, kosong ya. Asepo lir sepasamun, hampa lir sepasamun, tiada rasa ya, sepah samun, seperti ampas tebu ya, sepah samun. Samangsane pasamuan ya, ketika nanti orang tersebut bergaul di tengah masyarakat, maka dia akan gonyak ganyuk meliling semi, dia akan malu-maluin ya, baik perilakunya, tutur katanya ya, nanti akan berperilaku maupun bertutur kata yang kurang pantas karena dia belum mampu menguasai rasanya ya, nilai rasa. Kemudian baris lanjut ya, podo 3 ya, bait ketiga. Oh iya, tadi untuk yang ini ya, secara umum tadi ya, di podo kedua ini berisi gambaran ya, gambaran tentang bagaimana manusia atau kita nanti kalau
belum mampu menguasai rasa kita ya, nilai rasa kita, rohani kita. Nanti di masa tua itu dampaknya seperti apa. Nah, ini dijelaskan di bait kedua ya. Begitu. Lanjut di bait ketiga nggih. Gugu karsaning priyangga. Gugu itu menuruti, karsaning itu adalah keinginan, priyangga ya diri sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling, nora nganggo tidak menggunakan atau tanpa melihat ya peparah lamun angling, suasana sekitar lamun angling ini artinya asal saja ya, semaunya, bertindak semaunya. Lumuh ingaran balilu ya, dia tidak mau disebut bodoh. Siapa toh? Ya orang bodoh ya, orang bodoh itu tidak mau disebut bodoh. Ciri-ciri orang bodoh. Uger guru alman ya, hanya minta dipuji-puji. Nanging janmo, tetapi manusia atau seseorang engkang waspadeng yang sudah memahami ya, yang sudah memahami semu ya, yang sudah memahami gelagat tersebut. Maksudnya gelagat tersebut adalah tingkah laku atau ciri dari orang yang bodoh tadi. Sinamun ing samudono, maka dia akan senantiasa menutup-nutupi kebodohan dari lawan bicaranya itu. Baik hati ya, pura-pura tidak mengetahui, maka dia akan belaga bodoh di depan orang bodoh yang pamer tadi itu ya, yang sok-sokan tadi itu. Sesadon ing adu manis. Nah, selain menutup-nutupi, dia juga akan sesadon ing adu manis. Dia akan senantiasa merespon ya, berbicara, menanggapi si bodoh tersebut tanpa menyakiti hatinya. Nah, maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa di bait ketiga ini berisi ciri-ciri ya, bagaimanakah ciri atau perbedaan dari perilaku orang yang kurang berilmu atau kasarannya omong bodoh ya dengan orang yang berilmu ya, dengan orang yang berilmu. Oke, lanjut di bait keempat nggih, padha sekawan. Si pengung nora nglegewo. Si pengung ini adalah si bodoh ya, nora tidak nglegewo, dia tidak menyadari. Sang soyardo deniro cacari wis, dia akan semakin menjadi-jadi tutur katanya. Jadi ngomongnya itu semakin ricis ya. Ngandar-andar angen dukur, berbicaranya itu akan semakin ngelantur, dan juga tidak hanya ngelantur tapi juga aneh-aneh. Kandahne nora kaprah. Jadi perkataannya itu ketika dicermati ya itu tidak masuk akal. Jadi wis asal muni tok nggih. Saya elok alongka longkanganipun, omongannya itu semakin ngelantur dan tidak ada celahnya. Kaya radio rusak kayak ngoceh terus ora ono Bang Juni nggih. Si wasis waskita ngalah. Nah, orang yang cerdas, orang yang berilmu, pandai, maka dia akan dengan bijaksana akan mengalah. Ngalingi marang si penging ya, seperti tadi di bait ketiga dia akan menutupi kelakuan si bodoh tadi ya, begitu. Jadi ini masih ada kaitannya nggih dengan bait-bait sebelumnya. Yang bait ketiga terutama ya tadi ya, menjelaskan bagaimana perbedaan atau ciri dari orang berilmu dan orang yang bodoh. Nah, ini masih sama kurang lebih ya, secara umum isinya masih sama dengan bait ketiga. Oke, di bait kelima nggih, padha kaping gangsal. Mangkono ngilmu kang nyoto ya, begitulah itu ya, seperti itu ilmu yang nyata ya. Seperti apa ya, seperti orang yang pandai tadi ya, orang yang berilmu tadi, yang senyatanya ya, mung weh reseping ati, yang nyatanya itu hanya memberikan ketentraman jiwa. Bunga ingaranan cubluk ya. Jadi orang pintar ya itu dia akan bahagia walaupun dia dibilang bodoh sekalipun. Beda dengan orang yang pandai tadi ya, orang yang bodoh tadi ya. Jadi dia akan maunya itu dipuji-puji dan tidak mau dibilang bodoh. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Sukeng tias yen den ino. Jadi orang yang pintar, orang yang berilmu itu selain dia akan bahagia ketika dikatakan bodoh, dia akan tetap menerima hatinya ketika dia dihina oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Sukeng tias yen den ino, suka hatinya atau menerima hatinya bila dihina. Nora koyo si punggung, tidak seperti orang yang bodoh, anggung gumrunggung, yang hanya ingin dipuji-puji setiap hari ya. Hubungan sadiro-dino ini hanya ingin dipuji sehari-hari.
Terus ojo mangkono wong urip. Ya orang hidup itu janganlah seperti itu. Maksudnya seperti itu adalah seperti orang yang bodoh, yang hanya minta dipuji-puji, yang tidak mau dikata bodoh ya. Tapi jadilah seperti orang yang berilmu tadi, senantiasa rendah hati, menutupi segala keburukan sesama ya. Kemudian tidak gampang sakit hati ya, ketika dihina oleh orang. Itulah kira-kira isi atau pitutur nggih saking podo setunggal ngantos podo gangsal. Oke, demikian tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil nasihat pitutur dari Serat Medotomo Pupuh Pangkur podo setunggal ngantos gangsal kalau amin. Oke Pak Faris lanjutkan. Jadi setelah kita memahami bagaimana makna pitutur yang ada di dalam tembang mocopat atau Serat Medotomo Pupuh Pangkur tadi ya, ketika nanti kita akan membuat semacam itu tadi ya, membuat tembang atau membuat suatu kesusastraan atau karya sastra ya, maka kita mau tidak mau itu harus memanfaatkan banyak kata dan nanti kita juga harus mengubah ya, mau tidak mau harus mengubah satu atau beberapa atau banyak kata dasar menjadi kata jadian. Ya, tembung linggo ya, tembung linggo atau kata dasar itu bisa diubah ya, bisa diowahi jadi tembung andahan menjadi kata jadian dengan beberapa cara. Ya, nomor setunggal nggih, gunakake ater-ater. Bisa menggunakan awalan. Ater-ater itu awalan itu selalu berada di depan. Nanti ada contohnya di slide setelah ini. Terus yang kedua menggunakan seselan. Nggih, seselan itu sama dengan sisipan, ada di tengah. Nomor 3, nomor 3 ini adalah menggunakan panambang yang ada di akhir atau di belakang. Panambang atau namanya disebut juga dengan akhiran. Nomor 4, dwi purwo. Dwi itu 2, purwo itu ada depan, adalah depan. Jadi dwi purwo ini adalah dengan cara merangkap suku kata dari sebuah kata ya, suku kata terdepan dari sebuah kata. Kemudian yang kelima, dwi wasono. Dwi tadi 2 ya, wasono itu belakang. Nah, maka kalau tadi dwi purwo itu yang dirangkap yang suku kata terdepan, kalau dwi wasono ini yang dirangkap adalah suku kata dari sebuah kata ya, suku kata yang paling belakang dari sebuah kata. Kemudian yang keenam adalah dwi linggo. Dwi itu 2, linggo itu dasar. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa dwi linggo ini adalah mengulang bentuk sebuah kata atau mengulang kata ya, pengulangan, reduplikasi. Dwi linggo menika di ponto kaperang dados 3 nggih. Ya, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dwi linggo wantah. Dwi linggo wantah ini mengulang kata itu apa adanya, diulang apa adanya tanpa mengubah bunyi ataupun mengubah bentuk katanya. Kemudian ada dwi linggo salin swara. Ya, ini mengulang bentuk kata tetapi nanti dalam pengulangannya itu nanti ada perubahan bunyi vokal. Kemudian untuk dwi linggo semu itu bentuknya seolah-olah seperti dwi linggo wantah atau dwi linggo salin swara, tetapi nyatanya itu bukan bentuk salah satu dari ini, melainkan memang bentuk kata aslinya seperti itu ya. Baik, untuk contohnya seperti ini bisa dilihat di tabel. Misalnya untuk ater-ater ya, ater-ater dia selalu ada di depan ya. Misalkan ater-ater eng. Ater-ater eng ketika bertemu dengan kata ilmu, maka dia akan mengubah kata ilmu ini menjadi ngelmu. Demikian pula dengan seselan, misalkan ada seselan in, dia bertemu dengan bentuk dasar sawung, maka akan menghasilkan sebuah kata baru yaitu sinawung. Ya, ini innya nyesel di tengah ini atau menyisip di tengah. Kemudian untuk akhiran, panambang, misalkan ada panambang e ditambah dengan kata atau bentuk dasar kondo, jadinya kandane, seperti ini untuk kata jadiannya. Kemudian masing-masing ini juga bisa dikolaborasikan ya, misalnya menggunakan ater-ater dan panambang sekaligus. Ater-ater eng dan juga panambang i digunakan untuk mengubah kata aling misalnya ya, jadi ngalingi seperti ini ya. Kemudian untuk dwi purwo, dwi purwo tadi adalah mengulang suku kata terdepan. Misalkan ada satu kata warah. Warah ini ada 2 suku kata, wa dan rah. Ya, ketika diubah menggunakan cara dwi purwo, maka warah ini akan menjadi wewarah. Ya, wewarah. We-nya ini berasal dari pengulangan suku kata wa dari kata warah.
Kemudian Dwiwasono, ini yang diulang adalah di belakang. Misalkan ada kata cekak. Nah, cekak ini kan ada dua suku kata ce dan kak, ya. Itu ketika dibuat menjadi Dwiwasono menjadi cekakak. Untuk dwilinggo salin swara, ya nanti akan ada perubahan dalam pengulangannya. Mari kita lihat. Misalkan ada sebuah kata, yaitu kata melaku. Ya, melaku ini sebenarnya bisa juga dijabarkan lagi dari prosesnya, yaitu ater-ater ditambah laku, ya, menjadi kata melaku ini. Nah, ketika melaku ini diubah menjadi dwilinggo salin swara, maka dia akan menjadi mloka melaku seperti ini. Nah, ini di sini ada perubahan, coba diperhatikan, ya. Melaku, dari melaku ini, ya, ini di sini sudah berubah menjadi o, ya, di sini o, di sini berubah menjadi a, ya, mloka melaku. Kemudian untuk yang dwilinggo wantah tadi sudah saya sampaikan bahwa mengulang apa adanya dari sebuah kata. Ketika ada kata dino, ketika diubah menjadi dwilinggo wantah, ya sudah menjadi dino, tidak ada pengubahan sama sekali ketika pengulangannya. Kemudian untuk dwilinggo semu, ya, namanya saja semu itu tidak nyata, ya, tidak nyata, maka contohnya bisa kita lihat salah satunya di kata bolang-baling. Nah, bolang-baling ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dia dipisah bolang saja, tidak bisa hanya dipisah baling saja. Pak tumbas bolang, tidak mungkin, ya. Pak tumbas baling, tidak mungkin juga. Nah, begitu. Bolang-baling ini nama makanan, satu kesatuan. Nah, itulah yang disebut dengan dwilinggo semu. Oke, ambuk bile makaten andaran wonten ing video pertama, ya, atau paparan Pak Faris atau penjelasan Pak Faris untuk materi serat Edotama Buku Pangkur untuk video yang pertama. Jadi nanti di video kedua Pak Faris akan lanjutkan penjelasan masih dengan materi yang sama, yaitu tentang bagaimana cara membuat teks tembang dan juga nembang pangkur. Baik, demikian paparan dari Pak Faris, mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar, khususnya untuk materi bahasa Jawa. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kontak person yang ada, bisa melalui email ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya Pak Faris mohon maaf. Pak Faris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.